Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anak santri yang berbahagia, alhamdulillah malam ini malam Selasa tanggal 5 Rabiul Akhir. InsyaAllah kita akan lanjutkan pengajian kita, pelajaran kita, membaca kitab Sairus Salikin ya. Kemarin malam Selasa yang lalu tidak mengaji karena ada kegiatan Ustadz di luar ya. Ada kegiatan yang tidak bisa Ustadz lakukan. Alhamdulillah malam ini kita akan lanjutkan tentang adab santri ya. Adab santri, adab pelajar terhadap dirinya sebagai pelajar ya. Nanti ada adab terhadap guru ya. Ini adab yang kelima lagi ya. Ya kan? Adab yang kelima halaman 14. Ya. Nampak Ahmad? Adab yang kelima ya. Jadi adab yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang keempat itu orang yang baru belajar jangan mempelajari perbedaan-perbedaan pendapat ya. Tidak usah dulu mempelajari khilafiyah ya. Perbedaan-perbedaan pendapat antara imam-imam mazhab misalnya. Tak usah dulu, fokus saja. Misalnya belajar fikih Syafi'i saja dulu untuk diamalkan ya. Nggak usah dulu dibahas pendapat ulama-ulama yang lain. Nanti ya setelah lama belajar ada saatnya baru mempelajari itu. Itu adab yang keempat ya kemarin kan? Betul ya? Nah sekarang kita lanjutkan. Dan adab yang kelima ya. Adab yang kelima ini supaya kita mempelajari fan. Jadi fan itu pelajaran-pelajaran yang bukan fardu ain. Ya. Yang bukan fardu ain setelah kita mempelajari fardu ain atau bersamaan. Karena pelajaran fardu ain itu pun lama baru kita bisa khatam. Kitab Fathul Mu'in itu saja lama ya. Lama baru bisa khatam kita baca, selesai kita baca. Jadi pelajaran-pelajaran yang lain di luar daripada tauhid, fikih, tasawuf juga supaya kita pelajari ya. Seperti sirah nabawiyah, seperti bahasa Arab dengan segala macamnya, ada nahu, ada sorof, ada ilmu balaghah ya. Usul fikih berkaitan dengan fikih, mustalah hadis berkaitan dengan hadis. Ini juga supaya dipelajari. Tapi setelah yang fardu ainnya sudah didahulukan. Jadi fikihnya itu kan ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah.
Kalau mengenai toharo, mengenai sholat, itu fardu ain. Fardu ain. Setiap orang harus mempelajarinya karena setiap orang harus mengamalkannya. Tapi kalau pelajaran secara mendalam mengenai jihad, itu tidak. Tidak semua orang harus paham tentang fikih jihad. Tentang zakat. Ya. Ilmu zakat itu, ilmu tentang zakat itu fardu ain bagi orang yang memang wajib dia mengeluarkan zakat. Orang yang punya harta atau bagi guru yang mengajarkan tentang zakat itu. Kalau macam kita sekarang belum fardu ain kalian mempelajari itu. Tidak sama dengan pelajaran toharoh dan sholat. Harus dibedakan ya. Tidak semua fikih itu fardu ain ya. Ada waktunya fardu ain. Haji, ada di sini mau berangkat haji dalam 5 tahun ini? Enggak ya? Enggak kan? Tidak. Ada yang mau berangkat umroh dalam waktu dekat ini? Umroh? Enggak kan? Mungkin sebagian kita 5 tahun ke depan belum tentu berangkat umroh. Iya kan? Iya kan? Tapi ketika sudah didaftar di travel umroh misalnya, sebulan lagi mau berangkat, nah itu wajib itu, fardu ain bagi dia mempelajari tentang manasik umroh. Paham ya? Paham. Jadi tidak sama. Nah, jadi mata pelajaran yang tidak tergolong fardu ain itu pun oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani menyampaikan kepada kita dalam kitabnya ini, yaitu pada adab yang kelima ini juga supaya dipelajari. Paham itu ya? Sekarang kita teruskan saja. Tapi katanya fun-funnya itu harus yang memberi manfaat. Jangan dipelajari setiap ilmu ya. Ada juga ilmu itu tidak begitu memberi manfaat. Apalagi yang tidak terkait dengan cita-cita kita, sudah tak memberi manfaat, tak terkait pula dia. Ya. Nah, itu tak usah. Jadi pelajaran yang memberi manfaat. Kalau matematik memberi manfaat itu. Matematik sederhana itu perlu nanti akan dipelajari, karena kalian pelajari. Perlu. Tapi tentu tidak sama dengan mempelajari ilmu yang fardu ain ini. Itu mungkin 2 bulan, 3 bulan, dan bukan untuk menjadi ahli matematik. Iya kan? Belajar itu kan bukan untuk jadi ahli matematik. Ya. Ilmu bahasa Indonesia perlu itu? Perlu. Nanti kuliah susah kalau tak ngerti. Perlu. Tapi tidak seperti pentingnya belajar yang kita pelajari sekarang, tasawuf, menghafal Al-Quran, tafsir. Tidak sama itu kan? Beda kan? Tidak. Tapi itu juga perlu dipelajari. Itu namanya fun yang bermanfaat juga ya. Bahkan bahasa pun, bahasa Inggris perlu itu? Perlu. Bahasa Inggris itu perlu. Apalagi untuk kuliah. Ada nanti buku-bukunya dalam bahasa Inggris. Tapi tidak sama dengan, kecuali nanti kalau misalnya mau
melakukan dakwah kepada masyarakat yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari, bahasa ibunya. Maka itu harus kita pelajari betul, mendalam betul. Kalau sudah mau melakukan dakwah ke situ, berubah hukumnya itu. Tadi mubah kan? Mubah ya? Aslinya kan boleh kan? Boleh, belajar bahasa Inggris itu mubah. Tapi ketika nanti misalnya, mana tahu 15 tahun kemudian di antara kalian ada yang ingin untuk melakukan dakwah ke negara-negara yang berbahasa Inggris, maka waktu itu berubah itu. Hukum belajar bahasa Inggris itu bagi orang tersebut berubah dari mubah menjadi wajib. Karena bagaimana mungkin dia bisa melakukan dakwah dengan baik kalau dia tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Ya. Itu dia fun itu ya. Jadi fun itu ada kalanya dia memang tidak fardu, tapi ada saatnya dalam keadaan tertentu karena kepentingan tertentu maka dia menjadi fardu, menjadi wajib. Itu yang dimaksud oleh Syekh Abdul Somad ya, supaya dipelajari juga. Tapi kalau yang berhubungan dengan tasawuf ini fardu ain ini. Fardu ain. Bahkan tidak hanya sekedar mempelajarinya, tetapi juga harus masuk betul, masuk ke tarikat dan mengamalkannya. Ya. Terus kita perhatikan, coba lihat itu. Wal muamalatu tuaddi ilal mukasyafah. Dan mengamalkan ilmu itu akan membawa kepada menjadi mukasyafah. Mukasyafah. Apa itu mukasyafah? Wal mukasyafatu ma'rifatullah ta'ala. Wa dzalika nurun yaqzifuhullahu fil qalbi bil ibadah wal mujahadah. Wa dzalika alladzi yuwassilu ila rutbati imani Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Alladzi law wuzina bi imani ahli al-ardi la rajaha. Wa dzalika li sirrin qarra fi sadrihi la li tartibil barahini wal hujaji. Ini tinggi ya. Isinya ini tinggi, perhatikan baik-baik ya. Wal muamalah, dan muamalah itu membawa kepada mukasyafah. Apa itu mukasyafah? Wal mukasyafah itu kan asal artinya terbuka. Terbuka, apa yang terbuka? Penutup, satir, hijab. Jadi kita itu tidak bisa memandang Allah dengan basyirah kita. Karena memang hati kita ini tertutup oleh dosa-dosa kita. Ya, tertutup oleh dosa-dosa kita. Bukan karena Allah itu tidak ada. Allah itu ada. Ya. Tapi mata hati kita itu tertutup oleh dosa-dosa kita. Maka penutupnya ini harus dibuka. Jadi kasyafah. Jadi ada salah satu doa itu kalau kita misalnya mau mengamalkan wirid, misalnya wirid tarikat al-khalwatiyah ya. Al-khalwatiyah misalnya di antara tawassul kita itu atau doa kita itu, Allahumma kshifil astara an qalbi wabtah hijaban an basirati hatta a'rifaka ya Rabbi haqqal ma'rifati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini satu munajat ya. Jadi kalau kita mau mengamalkan zikir tahlil itu misalnya, kita bertawasul itu, dalam tawasul kita itu bagus dibaca doa ini. Kan tawasulnya itu kan, saya bertawasul kepadamu ya Allah dengan keagungan Rasulullah Muhammad SAW, dengan selawat yang saya baca. Setelah dibaca selawat apa namanya? Selawat tip ya? Iya. Setelah dibaca itu kan dibaca sebelum kita mengamalkannya kan? Setelah
kita bertawasul tadi, sebelum membaca tahlil itu bagus bermunajat. Munajatnya itu, Allahumma maksifil astara an qalbi, ya Allah, bukakanlah. Ini satir, ini satir ini, penutup. Ya, penutup an qalbi, dari hatiku. Wabtah hijaban, dan bukakanlah hijab an basirati, dari mata hatiku. Hatta a'rifaka ya Rabbi, sehingga aku hambamu ini mengenalmu wahai Tuhanku. Haqqal ma'rifah, dengan ma'rifah yang sebenar-benarnya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu namanya munajat. Kita sebelum membaca tahlilnya itu munajat. Barulah kita, ya. Jadi coba lihat ini. Ya, coba lihat. Wal mukasyafatu, dan mukasyafah itu adalah ma'rifatullah ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika nurun yaghzifuhullahu fil qalbi, yang demikian itu adalah cahaya yang Allah hunjamkan ke dalam hati. Bil ibadah, dengan melalui ibadah. Jadi nur itu Allah hunjamkan ke hati seseorang, bisa karena dia banyak beribadah. Termasuklah tadi ibadah itu kan, zikir itu kan ibadah. Zikirnya beribu-ribu, ya. Setiap hari beribu-ribu, minimal 7.000. Kalau bisa dia lewatkan 10.000 setiap hari zikirnya. Itu terbuka itu, ya. Nur itu Allah hunjamkan ke dalam hatinya bil ibadah, disebabkan dengan cara beribadah, wal mujahadah, dan bersungguh-sungguh mujahadah. Jadi wa zalikal ladzi, dan yang demikianlah yang menyampaikan, yuwassilu, menyampaikan ila rutbati imani Abi Bakar As-Siddiq, kepada tingkatan iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, allazi, yang lau wuzina bi imani ahli al-ard, yang kalaulah sekiranya ditimbang imannya Abu Bakar itu, kemudian dibandingkan dengan iman seluruh penduduk bumi, la rajaha, maka iman Abu Bakar itu masih lebih berat. Jadi dalam paham ahlu sunnah wal jamaah, iman Abu Bakar itu sempurna, ya, sempurna. Sehingga iman Abu Bakar itu lebih sempurna, kalau ditimbang lebih berat dibanding dengan seluruh iman dari seluruh orang yang beriman, mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai ke umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk nabinya, yang dihitung nabinya, ya. Nabi Rasul tidak dimasuk, tapi umat, mulai umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, sampai umat Nabi Isa, sampai umat Nabi kita, semua ditimbang imannya itu, diletakkan di satu anak timbangan. Kemudian imannya Abu Bakar diletakkan di satu anak timbangan yang lain, maka itu akan terpental itu timbangan anak seluruh manusia tadi itu terpental karena saking beratnya iman Abu Bakar As-Siddiq. Katanya, kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Ya. Wa dzalika li sirrin qarra fi sadrihi. Yang demikian itu bisa terjadi, lebih berat imannya daripada iman seluruh manusia selain Nabi dan Rasul. Kenapa? Lisirrin, karena rahasia, qarra, yang menetap, tetap, nggak keluar-keluar, rahasia itu tetap, fi sadrihi, tetap berada di dalam iman Abu Bakar As-Siddiq. La li tartibil barahin wal hujaji, bukan karena berdasarkan tingkatan urutan
burhan dan hujjah. Bukan. Bukan karena orang itu menguasai ilmu tauhid, bukan. Bukan karena ilmu. Bukan karena burhan, karena dalil. Burhan itu dalil yang melalui muqaddimah. Pendahuluan dia, misalnya adanya Allah karena dalilnya apa? Ada bumi, karena bumi ini baharu. Bumi baharu dan setiap baharu ada awalnya, maka bumi ada awalnya. Bumi baharu, setiap yang baharu ada awalnya, setiap yang ada awalnya pasti ada yang menciptakannya. Maka bumi diciptakan. Itu namanya burhan. Paham? Burhan itu burhan namanya. Itu ilmu tauhid. Dan bukan karena hujjah. Hujjah itu apa? Alasan-alasan. Apa alasannya? Ada ayatnya, ada hadisnya. Ya. Ada ayatnya, ada hadisnya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Banyak sekali kan? Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma. Halo, sambung. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ini kan dalil ini. Pada hari waktu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Itu jelas itu. Ini ayat Al-Qur'an sebagai dalil hujjah bahwa memang langit dan bumi itu diciptakan Allah. Itu namanya hujjah. Kalau yang tadi apa namanya? Burhan. Ada burhan, barohin jamaknya ya. Burhan itu jamaknya barohin. Ada hujjah. Hujjah itu termasuklah dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tadi. Bukan karena itu menjadi berat iman Abu Bakar itu, tapi karena memang beliau itu sudah basyirah, sudah memandang Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya. Ada rahasia nur di dalam hatinya dan nurnya itu tidak keluar-keluar, terus menetap di dalam dadanya. Itulah yang membuat imannya terus bertambah sehingga sempurna, sehingga lebih berat daripada iman seluruh umat manusia. Beda orang yang basyirah, yang sudah sampai ma'rifatullah, memandang Allah, mengenal Allah, dengan orang yang hanya menguasai burhan dan hujjah dan dalil. Beda itu. Dalil itu mau misalnya Ustaz buat contoh ya, supaya kalian lebih mudah memahaminya ya. Ini tertutup di jendela ini, tutup semua ya. Tutup. Kita di sini. Ya. Ada orang di luar. Ini tertutup ini. Bisa bayangkan ini tertutup kan? Ada orang di luar, tak tahu dia siapa di dalam. Berapa orang? 5 orang. Yang 5 ini ada satu dia kenal sama Ustaz. Tahu apa kendaraan Ustaz, tahu sandal Ustaz. Ya. Tahu suara Ustaz. Paham? Lalu mereka berlima diskusi, gimana ya? Ustaz Imran ada apa enggak di dalam? Kata yang satu, saya tak tahulah. Ustaz itu saya tak kenal sama sekali, tak pernah jumpa. Namanya pun baru saya dengar sekarang. Kira-kira bisa dijawab ada apa tidak? Enggak tahu dia itu kan? Enggak tahu tuh. Ya tak. Nama itu pun baru dengar dia. Siapa Ustaz Imran tak kenal dia. Ya. Kendaraannya tak tahu dia, sendal banyak situ kan? Sendal tak tahu dia. Itu tak bisa dia. Menunjukkan burhan pun tak pandai dia itu. Ya. Kalau dalam Al-Quran memang tak ada. Ada surat Al-Imran tapi itu bukan Ustaz kan? Ya. Mencari dia. Itu dah hujahnya nggak bisa pakai Al-Quran itu ya. Pakai hadis nggak bisa. Ya.
Ada satu orang tadi, ya, dia tahu, oh itu kendaraan Ustaz, mobil Ustaz ada. Tengoknya sandal, oh ini sandal Ustaz nih. Sandal. Maka itu dijadikannya sebagai burhannya, sebagai dalilnya, dia yakin Ustaz Imron ada di sini. Tapi kan belum pasti itu kan. Bisa aja Ustaz pakai apa? Gokar kan, keluar kan? Bisa mobil tinggal di situ kan? Bisa aja Ustaz pergi pakai sepatu, sendal tinggal di situ. Bisa itu? Bisa. Bisa itu. Jadi itu orang yang tidak langsung memandang Ustaz. Mereka di luar, maka mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan saya tak tahu, tak ikut-ikutan lah, tak ngerti saya. Ada yang mengatakan ada di dalam. Tapi yang satu belum, bisa aja dia tidak pakai sandal ini katanya. Bisa aja dia pakai mobil, entah mobil kawaja, bisa aja keluar kata yang satu lagi kan. Lalu kalian, kalau kalian apa perlu kalian menengok mobil lagi untuk memastikan Ustaz di dalam apa tidak? Kita kan sama-sama sini kan? Bisa mandang Ustaz? Nampak Ustaz? Apa perlu lagi hasbin? Saya tengok dululah mobil. Kalau ada mobil mungkin Ustaz ada di dalam. Nggak perlu lah kan? Kenapa? Karena sudah basir. Jadi orang yang sudah basir itu nggak perlu lagi dia burhan dengan hujah. Dia sudah nampak Allah. Kok mau dicari lagi bahwa dengan adanya bumi ini sebagai dalil bahwa Allah, nggak perlu dia bumi ini lagi. Paham? Tidak perlu lagi bagi dia bumi ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Karena dia memang sudah basirah kepada Allah. Paham? Nah, itu dia ya. Nah, ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Ada di sini perkataan dari itu baris kedua dari bawah ya. Dan karena inilah kata Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Hasan As-Sajili rahimahullah. Ini pendiri Tarikat Sajiliyah ya. Tarikat Sajiliyah ini termasuk juga tarikat yang dipelajari dan mungkin diamalkan oleh Syekh Abdullah Prokan ya. Karena salah satu wasiat beliau kepada zuriatnya, beliau berwasiat kepada zuriatnya supaya mengambil tarikat Naqsabandiyah atau tarikat Sajiliyah, ada di wasiat beliau itu. Wasiat beliau itu ada di situ. Nah, jadi ini salah satu tarikat yang juga beliau pelajari ya, walaupun nanti belakangan kemudian beliau lebih fokus mengajarkan dan mengamalkan tarikat Naqsabandiyah Khalidiyah ya. Nah, coba kita lihat ini apa perkataan dari Syekh Abdul Hasan As-Sajili rahimahullahu taala. Illa la nanzuru ila Allah taala bi basaril iman wal iqan fa'anaina 'anid dalili wal burhan. Ini dia ya. Penting ini. Sesungguhnya kami siapa? Wali-wali Allah. Kami di situ bukan orang yang beriman semua ya. Kita belum masuk itu. Ya. Apa? Azam bisilam ya. Belum masuk kita itu. Yang dibilang kaminya itu ya. Kami siapa sini? Wali-wali Allah. Ya. Ada wali afdal, ada wali kutub ya. Beliau ini wali kutub ini. Inna lananzuru ila Allah Ta'ala, sungguhnya kami benar-benar memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bibasaril iman wal iqan, dengan pandangan iman dan keyakinan. Fa'anaina 'anid dalil wal burhan, maka kami tidak perlu lagi dalil dan burhan. Orang yang sudah basyirah, sudah mukasyafah, sudah ma'rifatullah, tidak perlu lagi baginya dalil. Adanya bumi sebagai dalil, adanya Allah enggak perlu bagi dia, karena dia sudah basyirah kepada Allah, karena sudah dibukakan hijab. Tidak ada lagi hijab yang menutup. Tidak ada lagi satir yang menutup mata hatinya, sehingga mereka para wali-wali Allah langsung dapat memandang dengan basyirahnya, memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia kalaupun ditanya apakah Allah itu ada,
Ada apa dalilnya? Tak perlu dia dalil. Aku sudah pandang dah, nggak perlu aku dalil-dalil katanya. Sama dengan yang tadi ya. Kalau masih ada di antara kalian untuk membuktikan Ustadz Imran ada bersama kalian mau nengok mobil lagi, itu memang udah kelewat banget itu ya. Cara berpikirnya itu udah rusak itu ya. Udah rusak itu kan? Betul ya? Nggak betul lagi itu cara berpikirnya. Karena udah nampak dia kok masih dicari lagi alasan-alasan apa tidak ya. Itulah dia orang yang sudah basyiro. Makanya tadi munajat tadi itu ya. Gimana tadi munajatnya? Allahumma kshifil astara an qalbi. Ya Allah, bukakanlah satir penutup-penutup dari hati saya. Waftah hijaban an basirati, dan bukakanlah hijab dari mata hati hamba. Hatta a'rifaka ya Rabbi, sehingga hamba mengenalmu wahai Tuhanku. Haqqal ma'rifah, dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah itu ya sudah azan ya. Jadi nampaknya memang tak bisa juga ya apa ya Ahmad ya, tak bisa juga kita laju-laju ya. Jadi hari ini kita mempelajari adab yang kelima dan keenam ya. Nah, lumayanlah. Kemarin juga dapat dua adab. Jadi ini sudah yang ketiga ini. Malam ketiga ini mempelajari kita adab santri ya, adab pelajar ya. Pelajar. Jadi malam ini alhamdulillah sudah kita pelajari adab yang kelima dan adab yang keenam ya. Sebelum kita tutup, kita lihat dulu ya, ada sedikit lagi penting ini ya, masih bagian dari adab yang kelima ini ya. Itu halaman 15. Coba lihat itu. Baris di atas ya, agak di ujung. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, nampak? Wa'lam anna asrafal ulumi wa ghayatiha ma'rifatullah ta'ala. Ketahuilah anna, bahwasanya asrafal ulumi, semulia-mulia ilmu, wa ghayatiha, dan semulia-mulia tujuan ilmu, ma'rifatullah ta'ala, adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia ya. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu tentang mengenal Allah. Tujuan ilmu yang paling mulia adalah tujuan untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah. Makanya tadi hatta a'rifa ya Rabbi, sehingga hamba mengenal wahai Tuhanku. Haqqal ma'rifah, dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Itu yang kita munajat ya. Sebelum kita zikir apa tadi? Tahlil ya. Wa huwa bahrun la yudraku muntaha ghaurihi. Ya. Apa itu ma'rifatullah? Yaitu lautan yang tidak diketahui kesudahan kedalamannya ya. Wa aqsa darajatil basari fihi al-anbiya'u. Ya. Derajat yang paling tinggi ya, derajat manusia yang paling tinggi padanya adalah al-anbiya, para nabi, summal auliya, kemudian para wali, summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi yang paling ma'rifatullah itu adalah para rasul, para nabi ya. Itu paling ma'rifatullah. Para rasul, para nabi. Kemudian setelah itu para wali ya, kekasih Allah. Kemudian nanti bawahnya itu lagi ya, orang yang apalah, belum sampai ulama, belum sampai wali, ya sudah belajarlah. Nah, kalau kita ini ini baru mubtadi nih, ini belum masuk apa-apa nih ya. Kita ini baru mubtadi, orang baru belajar. Cepat sekali lah
Belum sampai setahun Mulki mau jadi wali, hebat kali dah. Ya kan? Baru berapa bulan? Juli, Agustus, September, Oktober. Baru 4 bulan kan? Saya mau jadi wali. Ustaz udah 40 tahun belajar itu, belum wali lagi. Ya, makanya sabar ya. Mulki ya. Sabar. Jadi baru nanti ke bawahnya ya. Nah, jadi kita bersyukur ya. Kenapa bersyukur? Karena Allah berikan kita hidayah, ya. Mudah-mudahan dijadikan kita istiqomah untuk belajar ilmu ini, terutama ilmu tasawuf ini ya. Sehingga mudah-mudahan nanti pada saatnya kita dipilih Allah, dibukakan oleh Allah hijab tadi ya, penutup tadi, sehingga kita ma'rifatullah. Maka begitu ma'rifatullah, maka hamba yang sudah ma'rifatullah itu sudah berguru kepada Allah langsung. Paham? Itu dia langsung berguru kepada Allah. Itulah dia, Khidir itu kan. Waktu itu Nabi Musa itu ya dari segi itu ya, dari segi itu masih lebih unggul Khidir dari yang lain-lain. Mungkin Nabi Musa sebagai nabi kan, karena nabi kan, beliau nabi kan, tentu ada keunggulan-keunggulan. Tapi ketika itu dari segi ma'rifatullahnya itu masih lebih tajam Khidir. Tapi nanti mungkin setelah itu bisa saja, karena beliau nabi kan, beliau bisa saja setelah itu beliau melampauinya ya, melampauinya. Jadi mudah-mudahan kita istiqamah, dan pada waktunya sebelum ruh berpisah dari jasad kita ya, sebelum wafat ya, sebelum diwafatkan, mudah-mudahan kita dipilih Allah menjadi hamba yang ma'rifatullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita aminkan doa yang dibaca oleh Haikal. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. آمين. اللهم يسر ولا ترسل ولا تيسر يا معين يا مبين يا نسير يا خير الناصرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.